Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini mari kita bahas lebih dalam mengenai bahaya-bahaya kaki seribu yang masuk ke rumah menurut ajaran Islam. Pertama-tama, kita akan melihat pandangan Islam terhadap kaki seribu sebagai perantara santet tingkat tinggi. Apakah hal ini hanya mitos atau memang ada dasarnya dalam keyakinan kita? Silakan simak video ini dengan seksama. Kemudian kita akan membahas dampak psikologis dari kehadiran kaki seribu, seperti munculnya mimpi buruk dan sulit tidur. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan kita dalam kehidupan sehari-hari? Tak hanya itu saja, kita juga akan membahas konsep kaki seribu sebagai jelmaan jin ataupun siluman, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan keyakinan dalam Islam. Apakah memang ada keterkaitan antara kaki seribu dan makhluk gaib? Tentu, kita tidak hanya memberikan informasi mengenai bahayanya saja, tetapi juga melihat penyebab menurut Islam. Apakah ada hubungan antara cara kita menyimpan makanan, kondisi rumah yang lembab, atau bahkan dedaunan berserakan dengan masuknya kaki seribu? Jadi, jangan lewatkan informasi menarik dan mendalam dalam video kali ini. Mari bersama-sama menjaga keberkahan di dalam rumah kita dengan memahami pandangan Islam terhadap fenomena sehari-hari. Terima kasih telah bergabung dan tonton videonya hingga akhir agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran sahabatku semuanya. Terima kasih. Kira-kira apa yang menyebabkan kaki seribu masuk rumah menurut Islam? Apakah menjadi pertanda sesuatu yang berbahaya? Daripada penasaran, mari kita lihat informasinya pada video kali ini. Kaki seribu merupakan salah satu hewan yang kerap ditemukan di halaman rumah. Tak jarang, mereka juga kerap masuk ke dalam rumah dan mengganggu kenyamanan penghuni. Mereka suka memakan sampah atau sayuran yang membusuk dan tinggal di tempat yang lembab. Sering disebut kaki seribu, hewan ini sebenarnya memiliki rata-rata antara 80 dan 400 kaki. Saat serangga ini masuk ke dalam rumah, sebaiknya Anda tetap berhati-hati, karena kaki seribu dipercaya menjadi perantara santet tingkat tinggi yang membawa dendam. Bukan cuma itu saja, dalam pandangan Islam, hewan ini dianggap membahayakan. Kira-kira apa saja bahaya kaki seribu masuk rumah menurut Islam? Melansir dari berbagai sumber, simak penjelasannya di bawah ini. Bahaya kaki seribu masuk rumah menurut Islam. Menurut Islam, kaki seribu yang kecil maupun besar dianggap sangat berbahaya jika datang ke dalam rumah. Melansir dari berbagai sumber dengan demikian, membunuh kaki seribu ternyata dibolehkan dalam Islam. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mengatakan bahwa jika ada hewan yang mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, sangat diperbolehkan membunuhnya asal tidak menggunakan api. Setelah mengetahui ketentuan dalam membunuhnya, berikut akan kita hadirkan informasi penyebab kaki seribu masuk rumah menurut Islam. Yang pertama adalah perantara santet. Menurut Islam, kaki seribu yang masuk rumah bisa dianggap sebagai tunggangan atau perantara santet tingkat tinggi. Kabarnya, terdapat orang jahat yang memiliki dendam dan berencana mengusik Anda dan keluarga di rumah. Nantinya, saat kaki seribu berada di rumah, penghuninya akan merasakan banyak kejanggalan, mulai dari kepanasan dan lainnya. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan mimpi buruk.
Apabila kaki seribu masuk rumah berasal dari pengaruh santet, nantinya Anda bisa sering mimpi buruk. Pasalnya, kaki seribu telah dibekali dengan ilmu hitam yang bisa mendatangkan aura buruk di rumah. Lalu, Anda sebagai pemilik rumah juga menjadi target santet yang berbahaya. Lalu yang ketiga, susah tidur. Adanya kaki seribu di dalam rumah menurut Islam juga bisa membuat penghuninya jadi susah tidur. Badan akan terasa lebih panas dari biasanya meskipun udara di luar sejuk. Bila hal ini terjadi, sebaiknya Anda segera mencari tahu dan mengusir kaki seribu dari rumah. Yang keempat, jelmaan jin atau siluman. Menurut primbon Jawa, kaki seribu merupakan perwujudan jin atau siluman. Terlebih makhluk ini sangat suka berada di tempat lembab dan sepi di sudut rumah. Bukan cuma menurut primbon saja, dalam Islam juga hewan melata ini digambarkan sebagai perwujudan jin yang bisa mengubah wujudnya. Lalu yang kelima, dapat mengeluarkan racun. Walaupun kaki seribu tidak menggigit dan menyengat, tetap saja hewan ini bisa mengeluarkan racun. Melansir dari berbagai sumber, ketika merasa terancam, hewan ini bisa mengeluarkan substansi beracun berupa hidroklorid dan hidrogen cyanida. Dikhawatirkan racunnya dapat membuat kulit terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, bengkak, gatal, hingga melepuh. Bahkan racunnya bisa menimbulkan radang yang membuat tubuh kita pusing, mual, muntah, sesak, sampai muncul ruam di sekujur tubuh. Dan adapun penyebab lainnya kenapa kaki seribu masuk ke rumah. Yang pertama, menyimpan makanan sembarangan. Menyisakan makanan di berbagai tempat ternyata bisa mendatangkan kaki seribu di rumah. Pasalnya, aroma makanan bisa menarik perhatian kelabang untuk masuk ke rumah. Maka dari itu, tak heran jika binatang yang satu ini juga kerap ditemukan di dapur. Apalagi jika dapur tak langsung dibersihkan setelah digunakan untuk memasak. Yang kedua, kondisi rumah yang lembab. Kelembaban biasanya hidup di area yang basah dan lembab. Adapun ruang bawah tanah, dapur, dan ruang mandi adalah ruangan yang sering mereka cari. Dengan begitu, jangan sampai Anda membuat rumah menjadi lembab. Yang ketiga, dedaunan berserakan. Penyebab kaki seribu masuk rumah terakhir adalah banyak dedaunan yang berserakan. Nah, biasanya area yang banyak daun berserakan adalah halaman. Maka dari itu, untuk menghindarinya, pastikan Anda bersihkan halaman secara berkala. Jangan sampai dedaunan jadi berserakan dalam waktu yang lama. Perlu diingat bahwa pandangan ini bersifat kepercayaan spiritual dan tidak memiliki dasar ilmiah. Jika menghadapi kehadiran hewan kaki seribu di rumah, disarankan untuk mencari bantuan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, baik itu dari spiritual ataupun profesional. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap pengalaman dan menjadikannya sebagai pembelajaran kalau bertemu hewan kaki seribu di rumah, sehingga kita tahu pertandanya. Itulah informasi tentang pertanda hewan kaki seribu masuk ke rumah menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saudaraku semua yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan pendapat sahabat-sahabatku di bawah video ini. Kami senang mendengar pandangan dan pengalaman kalian terkait topik yang kita bahas. Ingatlah sahabatku semua, hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan. Hanya Allah lah yang memberikan segala manfaat dan mudarat. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.